Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wazidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Pertama tentunya yang wajib Anda lakukan adalah bagi penanya tadi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zina adalah dosa besar yang kalau seandainya kita tidak bertaubat darinya maka ancamannya sangat besar sekali dari Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, setelah Allah menyebutkan beberapa dosa besar, Allah sebutkan yalqauna athama yudha'ab lahul adzab wa yakhlud fihi muhana. Azabnya sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, yudha'ab lahul adzab, bagi dia tersebut dilipat gandakan azabnya, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan berada pada neraka dalam waktu yang sangat panjang sekali, muhana, dan dia tersebut dalam keadaan dihinakan. Jadi harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam hadis yang sangat panjang, ketika dinampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang disiksa dalam neraka, dinampakkan kepada beliau sekelompok orang yang mereka tersebut tidak memiliki pakaian, dalam keadaan tidak berbusana, kemudian mereka tersebut dibakar dari bawah dengan api yang menyala-nyala, dibakar mereka tersebut dengan tungku yang sangat panas sekali. Kemudian disebutkan kepada Rasulullah bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Jadi sangat besar sekali ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan zina di akhirat. Sedangkan di dunia, itu kita mengetahui, kalau seandainya dia tersebut belum menikah, al-bikru bil bikri, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu amin. Wanita yang berzina dengan laki yang berzina dan mereka berdua belum pernah menikah, artinya sama-sama masih gadis dan masih bujang, maka hukumannya adalah 100 kali dicambuk, kemudian diasingkan setahun. Sedangkan bila dia sudah menikah, wathayyibu bithayyibi ar-rajam, sedangkan yang laki-laki yang sudah menikah atau perempuan yang sudah menikah kemudian mereka masih berzina, itu dirajam, dilempar dengan batu sampai dia tersebut mati. Itulah hukuman dalam agama Islam bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Kemudian setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak melakukan amal soleh, karena amal soleh itu insya Allah akan menambah saldo pahala kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada kita. Mengenai anak, memang kalau seandainya anak tersebut hasil dari zina, maka jumhur ulama mengatakan anak tersebut tidak boleh dinisbatkan ke ayahnya. Jadi anak tersebut dinisbatkan ke ayahnya dan dia bukanlah dia tersebut tidak dibin atau dibintikan ke ayahnya, dinisbatkan kepada ibunya saja. Ini menurut pendapat jumhur para ulama. Al-waladu lil firas walil ahir al-hajar. Anak tersebut lil firas, bagi yang memiliki tempat tidur yaitu wanita, walil ahir, dan bagi orang yang berzina adalah al-hajar, yaitu dirajam dengan batu. Jadi secara syar'i memang itu bukan anak dia, tidak disematkan namanya kepada laki-laki tadi. Ini yang bertanya laki-laki itu perempuan? Laki-laki. Jadi nama laki-laki tersebut, anak itu bukan anak dia, tidak dinisbatkan kepadanya. Tidak ada kalau terjadi salah satu meninggal itu tidak boleh saling mewarisi dan hal-hal yang lain terkait dengan anak itu tidak berlaku.
karena itu bukanlah menjadi anak dia yang sah. Wallahu a'lam.